hati-hati, ada perkara yang bisa membatalkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir kiamat. Saudara-saudariku, coba kita bayangkan ya, kita sudah sholat 5 waktu, kita sudah puasa di bulan Ramadan, kita sudah sedekah, bahkan ada di antara kita sudah berhaji. Tapi di akhir hayat kita ternyata semua amal yang kita lakukan itu hangus tiba-tiba. Kenapa? Karena tanpa kita sadari kita telah melakukan perkara yang membatalkan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita beribadah bertahun-tahun, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah dianggap keluar dari Islam. Maka hari ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan saudara-saudariku semua ya, tentang 10 pembatal Islam yang bisa terjadi di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita ya dari semua pembatalan Islam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama ialah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah dosa terbesar. Banyak orang yang hari ini ya datang ke dukun, datang ke paranormal atau orang pintar untuk mencari rezeki, untuk jodoh atau kesuksesan. Mau bisnis lancar, masukkan uang ke dalam botol ini. Mau suami nggak berselingkuh, bawa fotonya saya bacakan mantra. Atau mau rumah Anda aman, tanam ini di depan rumah atau di depan pintu. Astagfirullah. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surah An-Nisa ayat ke-48. Kalau mati dalam keadaan syirik, habislah semuanya. Yang kedua, menjadikan perantara dalam berdoa. Saudara-saudariku, ada orang yang bilang ya, kalau mau berdoa dikabulkan, minta lewat orang yang sudah meninggal. Mereka pergi ke kuburan fulan untuk berdoa di sana, berharap kepada orang yang telah wafat atau telah mati. Itu bisa menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh tidak diperbolehkan dalam agama kita. Allah itu dekat dengan kita. Kita bisa langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun." Dan apabila hambaku bertanya, meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku dekat. Ini tertera dalam surah Al-Baqarah. Maka berdoalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, bukan kepada kuburan. Yang ketiga, menganggap semua agama sama. Saudara-saudariku, hari ini ya, banyak pemikiran atau orang yang berkata semua agama itu sama, yang penting berbuat baik. Nah, hati-hati ya, hati-hati dengan ucapan seperti ini, karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Surah Al-Imran. Kalau semua agama benar, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, mengutus para rasul, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kalau semua agama sama, kenapa ada surga, kenapa ada neraka? Kita pikirkan itu. Kita harus yakin Islam itu satu-satunya agama yang benar. Yang keempat, menganggap hukum manusia lebih baik dari hukum Allah. Saudara-saudariku, hari ini ya, banyak pemikiran, banyak orang yang berkata hukum Islam sudah tidak relevan lagi. Hukum Islam sudah ketinggalan zaman. Jilbab itu tradisi Arab. Hukum warisan Islam nggak adil. Jangan sampai ya kita percaya dengan hukum manusia daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surah Al-Maidah. Nah, Islam itu bukan agama yang ketinggalan zaman, tetapi
kita yang ketinggalan iman kita, mungkin otak kita yang kurang terupdate ya. Yang kelima, membenci ajaran agama Islam. Pernah nggak kalian mendengar perkataan seperti begini? Kenapa sih perempuan itu harus memakai jilbab? Sholat itu ribet banget, nanti aja. Nah, hati-hati ya. Kalau seseorang yang benci ajaran agama Islam, maka bisa batal imannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa ahbata a'malahum. Ya, maka Allah akan menghapus semua amal mereka. Kalau kita belum bisa mengamalkan Islam, setidaknya jangan membenci agama Islam. Oke. Yang keenam, mengejek Islam. Jilbab itu kain penghalang rezeki. Orang yang rajin sholat belum tentu masuk surga. Islam itu kolot. Banyak ya perkara seperti begitu. Nah, berhati-hati ya. Mengolok agama itu bisa menghapus keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah kalian mengolok-olok Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya dalam surah Taubah? Jangan sampai candaan kita ini membawa kita kepada neraka, kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, pernahkah kita melakukan salah satu dari hal ini? Apakah kita sudah benar-benar menjaga iman kita? Apakah kita sudah mengingatkan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang yang kita cintai? Ya. Kebaikan seorang Muslim adalah saling mengingatkan. Ya. Jadi sebarkan ya, apabila Anda mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, maka sampaikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari amalan-amalan yang membatalkan iman, yang membatalkan Islam kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.